Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Tegar Hidayat, NIM 2019 008 012 6A1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Starbucks Indonesia lakukan perubahan untuk bertahan di masa COVID-19. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Perubahan di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dengan dosen pengampu Bapak Ahyar. Sebagian besar orang mungkin sudah mengerti dengan Starbucks. Sebelumnya mari kita mengintip sejarah singkat dari Starbucks tersebut. Di saat gerakan manual brew sedang menginvasi gelombang kopi era ketiga, Starbucks sebagai pemimpin era sebelumnya seolah tidak terganggu. Begitu sebaliknya, sebagai senior kedai kopi, Starbucks tergolong cukup rendah hati dengan ikut bersolek dan berbenah diri agar tidak ketinggalan chef yang kini sedang menghinggapi para juniornya. Tidak heran lagi jika kita melihat mereka mulai bertransformasi dari kedai menjadi bar dan merombak sebagai beberapa menunya dengan menghadirkan manual brew. Dengan lebih dari 17.000 gerai di seluruh dunia, Starbucks benar-benar telah meraksasa dari sebuah kedai kecil di Seattle menjadi perusahaan multinasional dalam kurang dari 40 tahun. Nah, jadi Starbucks Indonesia itu merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang retail makanan cepat saji, yaitu bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini merupakan pemegang hak waralaba tunggal Starbucks di Indonesia. Starbucks ini akan melakukan berbagai perubahan operasionalisasi terhadap toko dan produk mereka agar bisa bertahan dan beradaptasi di masa pandemi ini. Terlebih usaha di sektor makanan dan minuman mengalami penurunan pengunjung serta penjualan mereka, terutama dengan adanya pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut PSBB. Starbucks Coffee ini ialah merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan kopi terbesar di dunia. Jadi pada tahun 2002, Starbucks mulai memasuki pasar di Indonesia. Dalam menghadapi persaingan pasar tersebut, Starbucks harus menjaga citra merek serta mempertahankan loyalitas kepada pelanggan agar perusahaan ini tetap menjadi toko kopi yang menjadi pilihan untuk dikunjungi pelanggan. Tidak hanya itu, Starbucks juga mendapati tantangan yang harus dihadapi, yakni banyaknya perusahaan besar lain yang menjadi pesaing Starbucks Coffee yang bergerak di bidang retail ini. Adapun beberapa perusahaan pesaing Starbucks di Indonesia yaitu yang pertama ada Lawson, Abnormal Cafe, Indomaret Point, serta lainnya. Starbucks Coffee harus mampu mempertahankan serta meningkatkan loyalitas pelanggan baik dari segi pemasarannya dengan inovasi dari produk maupun kualitas pelayanan yang diberikan. Chief Marketing Officer Starbucks Indonesia mengatakan salah satu perubahan yang akan dilakukan ialah pergeseran fokus atas produk atau yang disebut itu SKU. Nah, kecenderungan masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Starbucks akan lebih fokus memasarkan produk kopi instan dari sebelumnya memasarkan minuman segar buatan tangan. Ini yang kami lakukan selama COVID-19. Kami menciptakan banyak perubahan di berbagai SKU. Kami lebih banyak berfokus pada core produk kami dan memotong atau menunda rilis produk baru karena kami tidak ingin terjadinya markup. Starbucks ini juga mulai fokus pada core produknya sehingga menunda atau membatalkan peluncuran produk-produk baru
dilakukan karena di masa krisis seperti saat ini, konsumen akan lebih cenderung mencari produk atau tawaran yang memiliki nilai yang lebih. Pada saat krisis, kita akan melihat banyak ketidakpastian dan banyak penyesuaian dalam hal lapangan kerja. Saya pikir tahun depan ini mungkin tidak akan berubah terlalu banyak. Jadi berkat situasi pandemi dan penetapan PSBB, perubahan terdorong untuk fokus pada kanal-kanal distribusi lainnya dan melakukan ekspansi terhadap omnichannel. Karena selama ini Starbucks hanya fokus pada penjualan secara dine-in. Dengan merancang dan mendesain setiap toko menjadi tempat pertemuan dan sosialisasi terbaik bagi masyarakat. Melalui pengembangan omnichannel, perusahaan mampu memperoleh peningkatan tipis dari penjualan dan bahkan mengakuisisi pelanggan baru melalui layanan antar barang seperti GrabFood dan GoFood atau selainnya itu. Starbucks pun telah berinovasi dalam menyediakan pelayanan kepada konsumen dengan menghadirkan mobil vans di beberapa daerah dan lobi pickup. Juga dengan adanya layanan drive-thru, di mana pertumbuhan signifikan dan popularitas yang tinggi terhadap kanal ini, dan berencana untuk